salah cali aja salah cali yang burung pipi ambu ndak beruanggang kau ditembak dengan yang tomo abis piluru abis nasiu nanda burung pipi di dunia mayat ya hati ambu kalau makan boleh bertemu lajar leo pemerintah saya gaya untuk obat ini tahu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه لا كفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من الله ورضوانا سيماهم fi wujuhihim min asari sujud. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba bis sunnati ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah kuntu nuran baina yadayya an yarkal adami fil amin afin. Sadaqallahu azim wa sadaqana bil karim. Muhammad itu adalah seorang rasul Allah, kata Allah. Orang-orang yang bersamanya, orang-orang sebagai pengikutnya atau orang sebagai umatnya ada 5 ciri. Pertama, bersangat benci terhadap sifat kekafiran, sifat-sifat yang menentang Allah. Yang kedua, rohama jamak dari rahim, selalu berkasih sayang, berjiran bapak tangguh bersama apalagi sadat tua. Yang ketiga, rukun, batinnya rukuk ke Allah. Rukuk di sini maksudnya bukan dalam sholat, karena banyak orang rukuk dalam sholat, sujud dalam sholat, di luar sholat tidak tunduk ke Allah. Yang ketiga, yang keempat, wabakari, cari rezeki yang halal saja. Yang kelima, yang terakhir, di wajah mereka memantul bekas sujud mereka. Suluh ada pada diri Nabi. Contoh, suri teladan yang baik bagimu. Nu kembali damir mutasil kepada kita semua. Barang siapa yang mencintai sunnahku, kata Nabi, tandanya orang itu cinta bagi aku. Sia-sia mencinta bagi aku, bersamaku nanti dalam surga. Jadi kunci surga pecinta. Aku dulu, kata Nabi, nur dipelihara oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah. Aku pernah nginap di tulang subi
di tulang surbi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan aku terakhir nginap di tulang surbi ayahku Abdullah. Pada satu masa pindah ke rahim ibuku Aminah, sampai bilang timbul katiku, lahirlah aku ke dunia. Patakai malam sana yang global awal tahun dada. Semenjak itulah aku bernama Muhammad Basaria. Apa itu Basaria? Bakuli badarah badagian gawe bahati bajantuang barabu babuah buang. Sebelumnya nur sama tomato. Bukan kau berapa makan tadi, antah kau berapa makan sekarang dua. Bukan di Makkah namanya jadi, antah jual di mana dua. Tutu main. Kita hormati pertama pengurus Musadi Raya Jamit Pak Jorom, Pak Wali, Bamus, ibu-ibu kami berkandung limpapih di rumah Manggaran, undang-undang Kamadinah, payung panji kaserbo. Payung kaserbo itu ibu-ibu bukan apa-apa. Surga itu di bawah telapak kaki Bunda Kandung. Tidak ada surga di bawah telapak kaki dada. Nabi mengecek ke rumahnya ke istrinya Siti Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Ia junjungan bau tumpana kau jadi hidup. Di mana tak untung jauh jadi. Hingga baju sampai sarek kalian yang ibu masuk subuh. Kalau kami kaum bapak salahnya rambut dan tumbuh di kepala. Indu-indu sampai sarek masuk subuh. Kalau diamalkan sampai asal jannah masuk surga. Mana sampai itu junjungan ke Aisyah, jaga sholat Isya. Batu suci bana udue betul sholatnya. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga aurat Aisyah. Kau lama banam di tangan pihak jangan siang di tepi orang. Selingkuh besok ini. Iku ndak sekadar memancing di tepi yang bersama Allah. Dari lompat datang tepi balik. Katanya yang mana? Yang keempat, aku gak baik sih. Hormati suami wanita. Jaga sholat, jaga puasa, jaga auratmu, hormati suami. Asal jannah kamu masuk surga. Jadi yang nampak kau barangkali wajib kita amalkan. Yang nomor rampe bisa jadi atau bisa tidak. Kau tidak ada kila merandu tinggal pe. Aja itu besok pagi bakal kurang siap dah. Kemudian kita istimewakan penghormatan nenek mama kita. Kampung Pinaga. Nenek mama nang gadang nang basah batu. Jadi nenek mamaku tiga bangke gadang basah batua. Di mana tak gadang nenek mama pada ulun serangkah. 2 langkah tidak boleh jatuh kenakan serangkah ini. Tinggi sayang tiang 2 orang tiang tidak boleh tinggi mana? Sayang tiang dia. Dianjung tinggi dia gadang. Katu di dana pandai batu. Bahasanya ni mak tahu aku je patui lari ke malatiang ribu ke manusia. 7 tahun lagi musim lapar datanglah tahu beliau berbalik. Yo bahasa beliau. Anak-anak bari makan banang putih beliau dan penyok. Ibarat kayu yang tumbuh di tanah kotor.
Di tengah kampung baurek limbah mantan padahal jumpa juranggang barang tiang bari balabeh gunung lindung juadai babuah jo katonan bana. Itulah minyak mama di ranah Minang. Imam Khatib subuh benar baam ke subuh center ketika itu belum ada kolahat center Imam Khatib center subuh benar dalam nagari sudah palito dalam kampung nan manarani cucu kamanakan di segi agama lubu akal sandaran budi duduknya Imam Khatib baca min kitab tagaknya intang jepitua. Itulah Imam Khatib di ranah Minang. Cuma nagari lain ada Imam Khatib tanpa main. Mudah-mudahan negara kita jodoh. Wah, namintih selalu nami menyalam sabar hilang. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima dan kita mengharap kasih sayangnya. Musibah yang paling dasar itu di sana bukan hantaman badai dan topan, bukan goncang-goncang gempa, bukan hempasan tsunami seperti terjadi di Aceh 2000 sampai jam 8 pagi yang yakin. Bakal lalu Ustaz, hari itu saya berada di Masjid Haram itu. Tidak lupa saya. Salawat dan salam buat Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh nenda ada duanya. Nenda kuning dan kuning dalam dan santan dan hitam di Arab. Nabi Muhammad pilihan Allah dari 124.000 Nabi. Jadi Nabi 124.000 jadi Rasul 25, ulul ismi 5 orang, Adam Khalifatullah, Musa Khalamullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dua diselawati, yang dapat selawat cuma 2, Muhammad bersama Nabi Allah Ibrahim. Kalau nama orang dulu pun tidak disabui di dalam sembahyang, dalam solat batal tidak sah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang dua ini pilihan terakhir Nabi kita Muhammad diberi gelar Habib. Habib ini keluar orang bagaimana Habib itu ada di tubuhnya darah Rasul. Kalau ada orang bernama sebagai namanya Habib, tanda di tubuhnya ada mengalir darah Rasul, itu Habib. Bapak Ibu jamaah, malam ini kita baca itu tentang kisah kelahiran Nabi. Bingkainya diagih 3, ibarat ukah babingkai. Bingkai pertama sia Nabi Muhammad itu. Bingkai kedua untuk apa beliau dilahirkan ke dunia. Bingkai ketiga apa hikmah bagi alam semesta dengan hadirnya beliau. Selesai yang 3 tamai kaji awak pulang. Nabi Muhammad tadilah dikecekan pilihan kekasih, undang-undang kekasih, undang-undang tempat cinta. Man ahabba say'a fahuwa abduh wa zikruh.
Barang siapa mencintai sesuatu, dia pasti jadi budak sesuatu. Yang kedua, sering-sering disebut sesuatu. Ini definisi cinta. Kalau kita lihat dalam ayat Quran, kata-kata cinta lebih 350 kali diulang-ulang Allah. Kata-kata cinta. Apa undang-undangnya? Pertama, bersedia jadi budak yang dicintai. Yang kedua, sering-sering disebutnya yang dicintai. Cinta hartu jadi budak hartu. Sayang ke anak cucu, budak anak cucu. Sayang ke rumah, budak rumah. Sayang ke laki, budak laki. Sayang kepada Allah menjadi budak Allah. Jadi tampek sayang awak pasadio jadi budaknya, itu pasti. Yang kedua, sering disebut namanya. Lapeh tadaga, menyabui nama orang tampek sayang kau lapeh tadaga. Jangan awak menyabutnya, orang lain menyabui tadaga, lapeh tadaga. Ambo kalau dia mau tampek sayang kau, jangan rusak bui, jangan tadaga sampai berang. Bajunya tampai dan pakaian akan teragat untuk tidur deh. Tuna saya berujung kematian pun tidak masalah. Muaz bin Jabal ketika Nabi diangkat, dia tombak orang kafir, dia melompat, dia berkata, biarlah aku mati ya Rasul daripada anda. Kalaulah sanggup menantikan mati, lah dah sayang ke aku. Kikiwet, biarlah amat tidak. Itulah dalam saya. Kok begitu duduk saya kepada Allah dan Rasul? Berurat berakal, bandara nan dagiang, setiap bulu ramah, ujung pelur pun tak mampu memisah cinta yang semacam itu. Sampai tergoncang tiang alas Allah 7 di langit, turun Jibril, Muhammad kekasih Allah, siapa yang meninggal sebentar ini? Kenapa Jibril? Saya berada di langit ke-7, tiang alas goncang, kematian Muaz bin Jabal. Masa malaikat tidak tahu siapa yang mati? Dia menghormati Rasulullah. Kita mulai dari pertanyaan pertama, siapa Nabi Muhammad itu? Itu bikin pertama tadi. Jawabnya, buka Quran di rumah. Beko besok saya lihat surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ana baslum mislukum yuha ilayya. Saya adalah manusia biasa, tetapi saya manusia biasa sama dengan kalian. Mislukum, cuma kepadaku diberi wahyu, kalian tidak. Di satu sisi Nabi itu seperti kita, manusia biasa, punya ayah sama dengan kita, punya keluarga, cuma beliau ada wahyu, kita tidak. Kini timbul pertanyaan, kok manusia diberi Tuhan Nabi, maksana awak manusia mencontoh manusia? Kok malaikat diberi Tuhan Nabi gak buat kita? Bahkan mencontohnya, yang tampak tidak punya nafsu, cuma kok tidak ada malaikat mencalek nafsu ada. Mulai dari udara simpang sampai ke kota Padang, kiri kanan bercarian tidak ada balik malaikat. Nafsu ada. Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi contoh. Apa itu maknanya? Segala yang hidup di dunia ada contoh tuh pada diri Nabi Muhammad. Awal orang bangsa
di bawah standar. Nabi sering puasa karena tidak ada mau dimakan. Pada satu hari Nabi berjalan karena dapur tidak merasa sudah dapat yang mau dimakan. Nabi pulang ketemu orang yang parah, 2 hari tidak makan. Nabi kasih tiba di rumah, bertanya Siti Aisyah istri beliau, le dapat rezeki junjungan lain, dapat dia rezeki. Cuman tadi ada orang lebih payah pada kita Aisyah, lah 2 hari nak makan kita baru 1 hari. Bagian ada Aisyah bin Nabi, alhamdulillah. Bantu ikut ini kita masih bisa masyarakat puasa saja lawak ya junjungan kecil Aisyah. Itu Aisyah dulu, tidak Aisyah ini. Aisyah ini juga jadi pukul ajarnya. Tapi Muhammadnya Muhammad dulu kok, tidak Muhammad ini. Jadi Nabi puasa karena tidak ada mau dimakan. Kita puasa bukan tidak ada terimakan, beda. Awak orang kaya, kabel awet toko banyak mendapati pajak 7. Nabi itu pernah gunung Uhud jadi emas 3 kilo ketika berdoa. 7 kilo gunung Uhud jadi emas. Awak penjabat kepala dinas Pemda Pasaman Barat, Nabi itu presiden. Apalagi awak itu manja upah kalau Ustaz membaca pun pembantu Nabi sampai menikah pembantu itu juga sampai menikah, malah tempat kerjanya itu calon istrinya. Nabi terakhir kerja di sebuah PT, gerak PT itu sembako barang harian. Pimpinan PT itu kebetulan Siti Khadijah. Situ Nabi kerja. Pada satu hari Aisyah buka kitab, Siti Khadijah buka kitab Injil asli, masih wahyu Allah. Dibuka, tampak 1 lembar ciri-ciri Nabi akhir zaman, dilindungi awan tebal di kemana dia pergi. Tampaknya di Khadijah. Akhirnya Khadijah hari kau pajangan. Di sinalah Khadijah mulai naksir. Sinalah Khadijah mulai kanyakin. Khadijah panggil sekretaris umum Maisarah. Maisarah, Yunian, kemari soalnya. Apa kabarnya? Kau pulang Muhammad beko orang yang baru kerajaan kita. Lah masuk untuk ke kandang, lah ganti pakaian, lah mandi, lah sarapan. Tolong sabanta wajib menghadapi sama siap kecil Maisarah. Tiba Nabi, apa teka baca kecil Nabi? Baca. Nabi usia 25, Khadijah ketika itu sampai dulu 15 tahun beda. Kecil Khadijah aduh negeri sampean. Tagilan dek matu, tagilan liati. Sampailah barang hoklah Khadijah ketika itu. Derang-derang si kedua kaya dan bandakan dana dimulai saja dua aduh membatin keberapan sampai Khadijah berapa. Ambo kanaan janjang membuka pintu masuklah Baitullah. Kalau harap tu ambo aku rih selesai. Kau jual ambo dia apa? Kembali. Kalau bantu itu kecil orang mengandung lah 2 kali second, kan mengerti Nabi itu kan saja. Nyuruh orang mengandung kan ya tiba bayu pada orang nak jadi. Mila pengalaman. Kecil Nabi salah cali aja. Salah cali yang burung pipi ambo. Ndak burung anggang. Kau ditembak dengan yang
Jadi Nabi ko rendah hati, lebih rendah pada telapak kakinya, akhlaknya lebih indah dari pakaiannya, tutur bahasanya lebih manis pada madu dan gula. Itu mau berkembang Islam. Segala penjuru ikut sekini tadi mabagu kasar sampai tadi bid'ah kafir misalnya kau tiga hari kau betul Islam juaya hari kafir tadi mabagu gila di Cibung ngaji dewa duduk juaya sasak 6 tahun Bacibolo mengaji sampai tahun setengah di Buya Tuan Kulintaga Syekh Abdullah Tuan Kulintaga di Cibolo ke Purba kuliah 7 tahun tidak duduk kaji dewa ini 3 hari itu ala kaki mulanya amun dari buatnya sewa pendek cik yang dikit ayo kalah oleh jadi Nabi itu mengecek sana mati orang kafir awak kadang-kadang mengecek yang orang kafir yang Islam bersama awak tersebut tunggu lampe diterima dakwah. Jadi Nabi kenapa dia berhasil berdakwah? Pertama tutur bahasanya indah, bahagia tapi kasar bahagia dengan orang menerima pagi membalik kalau santri yang bercakapnya di padang luar toko nita buat siang untuk yang 2 kilo buat sunya apa namanya yang selalu hidupnya punya andri nyong mana dia yang sedang yang sedang hidup cara memberikan ambil bau dagang pakai nomor 1 nan bagian dagang ke-7 selalu di dagang cuma bagian dagang kalau pihak poh tiburin kurang tidak ini dakwah jadi Nabi itu manusia biasa dia siapa ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhay bin Adi bin Adab bin Ilyas bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu kita kenal itu kita kenal itu apa? Besok pagi misalnya ayam bulan Allah jam 10 jam 3 dibuat paling talu besok sanjur ke petang kajai sudah bisa siho tapi itu apa ya? Siapa ibunya? Aminah. Siapa Yusuf? Halimah orang Bani Sana. Siapa nama beliau yang lahir? Muhammad. Ayah Abdullah hamba Allah. Ummah Aminah jujur. Halimah nama Yusuf penyantun. Lahir anak Muhammad terpuji. Jadi ayah hamba Allah, ummah jujur, nama Yusuf penyantun, nama pajak terpuji. Wajar saja. Jadi kalau jani hayya di gunung, jani hayya di ulu, kamu jani dulu tujuh. Pitalo kawah dulu, aduh Indo dulu pedusi. Indo itu pedusi. Ember nama, ember. Lewat di bulan 2 poin. Duduk di simpang 3 pasaran 7 angkat ember kilo. Muat jaya jadi yang kabur aku bantu jadi kecil kilo. Ala pasal buat kecil kilo. Mana kejadian ini? Kabur. Malam kulit sangka malam jatuh ke bawah paca malam basa boka pak mangkonya karang nang kudu banang baulah orang sasa dia lawak bagarama kiwe mak jabaule lawak dia garam kini si garam boleh kemana krisis figur binatang hari ini. Kemarin saya sampaikan di kampus
IAIN Memedon, karena saya salah seorang alumni. Kinilah bernama UIN. Ada acara wisudawan, saya diminta sebagai sambutan dari alumni. Akhirnya karena hari ini nak kalian sudah mulai hari ini kami serahkan Minangkabau buat kalian. Bangkit nak balik batang tanam, kambang balik dan talepek. Itu saya. Minangkabau sekarang sedang sakit. Gurindamnya tidak usah. Ada kesali syarat kesali kita Allah. Syarat mana tu? Ada kau memakai alam takamam. Jadi dulu itu tidak pernah rusak di lapangan kandas. Ini terus. Dulu di Minangkabau ada 2 pantang. Pertama kusui yang selesai, kedua kalau terjadi itu pantang kalau ada di Minangkabau. Tak ada kusui yang tak selesai. Kusui dulu bawa. Kusui berenang cari dalam pangka di pasar mak. Jangan ada ekor selesai. Tidur kusui sambil puluh cari api selesai itu. Di pengadilan dan berjalan dulu tapi aku tinggal patron pakai ruka anakkan mama mau nonton tanya hakim ini siapa nih pak yang tadi mama ini siapa enggak kenal saya siapanya enggak jadi apa enggak jadi mama pakai dia kenakan tanya kenakan iya aku siapa kau baru oh kalau ibu sini nabi tadi kau baru ketemu lah dipinting di lengkung itu sadiak jangan sampai bapak kau bagat yang sampai becaka kalau sampai di kubik itu akan tua lama itu buang si kau tiba lagi ya walaupun itu dah habis bagat aduh kok sadiak jangan sampai bapak kau itu di Minangkabau. Jadi dia jangan hanya dulu jangan hakam dulu dia nabi waktu keturun orang elo makanya turi elo tapi cipola ayah balam umat turi anak bintia ayah balam umat turi tiba di anak bintia itu pasti kalau ayah hitam turi jadian umat hijau anak bukan warna kecil orang tua ayat itu tanah jatuh ke peramahan patang ditentang tidak sadar bah masuk paralel masuk enggak ada jatuh tentang tidak ke halaman pada desa kini yaitu tanah masuk paralel masuk enggak iyo cuman kan tidak sadar nyuci ada yang lenceng buaya ya buaya nak ada sikit aduh masuk tengah ayah buaya kemudian naik buaya kadang aduh sikit ayah hepa yang kadang makan masa mata anaknya elok dia masuk tengah pikun tak masuk tengah udah kerja Allah ini durian jatuh kalau nak melantun mengkok dan tubuh duka jauh di belakang kalau baca ala dalih kemudian nanti itu aduh cici rumah itu rezekinya aduh tanto bukan itu rezekinya talak pepe yang kalau buat cucu kinulidah itu bisa terjadi apa bisa kita sampai itu sampai kau mampu yang satu mahkamah kecil lo bangun dia mampu itu mau dizikir kita selesai bingkai pertama pindah kita ke bingkai kedua bingkai pertama tadi siapa Nabi Muhammad manusia biasa sama kita bingkai kedua untuk apa beliau dilahirkan ke dunia menyelesaikan manam yang sedang kusui ia sedang kayu kalau beliau lahir di tengah-tengah orang kafir jahiliyah kita lahir di Pinaga
uang Islam sama di sampai beda Pak. Nabi lahir di tengah-tengah kafir jahiliyah. Nabi lahir luar biasa, beda dengan manusia-manusia lain. Malah dengan Nabi yang lain beda Nabi lahir. Nabi Muhammad ada 10 bedanya dengan Nabi yang lain. Pertama, beliau lahir cerdas, tidak menangis, malah membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan. Tangannya terlutut ke bumi, tertengadah kepalanya sambil baca Allahu Akbar kabira. Giginya sudah lengkap, telah dipakai, matanya telah dicala, sudah hitam beliau lahir. Itu Nabi Muhammad. Nak menangis dengan lahir, tidak. Awak ulang Minang lahir orang Malaysia, orang Batak, orang Jawa, orang Inggris, orang Arab, kecewa di orang Inggris, menangis bahasa Inggris, menangis, tak dulu. Suruh gue. Kenapa dia menangis? Anak baru lahir, ada sesuatu yang hilang di saat itu. Aku tidak malam gini, aku lagi malam gini. Bahasa menangis. Ibarat seekor semut kehilangan sebiji lima, ia kucuk kaca. Abang itu mau menangis baca dulu. Besok dia ini menangis. Khadijah, istri beliau, bersama beliau ketika itu Rasulullah agak ragu ko abi atau Khadijah dan ragu Muhammad. Kalau engkau ragu di kue hitam putih di matra itu ya Allah. Apa maksudnya? Nabi minumnya Khadijah, hikmahnya ada beberapa poin. Pertama, dakwah itu butuh dana. Khadijah kurang kaya pemurah. Itu tujuan Allah mempertamu Nabi Muhammad Khadijah. Khadijah kurang kaya pemurah, bukan orang kaya pelit, bukan ceke. Orang ceke itu kalau di Piangan namanya Sultan Raja Kulit. Apa Sultan Raja Kulit? Kalau nak capek kereta beri, hujan labet tiba payung kapi, bini ampe lalu di masjid, bukan bayu sakit dari Sultan Raja Kulit. Khadijah kurang pemurah. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, ada maka kalau mati lakinya laku sampai dia gamet. Ada maka. Dek Khadijah orang mengandung lah 2 kali, lah 2 kali second. Khadijah kan 2 kali second. Laku orang mengandung makan lihat dek Khadijah laku. Jadi nak mulu-mulu nam menghormati milik Nabi itu dulu. Itu hikmahnya di antaranya. Jadi apa tujuan Rasul Muhammad dilahirkan? Merubah warna dunia dari yang hitam jadi putih, dari syirik kepada Islam dan iman. Bapak Ibu dan sekalian, istilah ada maulad, ada maulud, ada maulid. Maulad dari teh patah, maulud dari domah depan, maulid kasrah di bawah. Kategorinya
sama betul. Kalau maulad artinya di saat Nabi lahir sampai banyak lalu. Kalau maulud dilahirkan artinya Nabi itu benar. Kalau maulid memperingati. Ketiganya betul. Tapi yang lebih tepat maulidin Nabi. Aduh, yang maulid Nabi sama Nabi enggak, itu Nabi enggak. Bila dia bukan mulu-mulu laki 250 tahun. Laki 250 tahun baru terjadi maulid Nabi. Sianan membuat pertama Sultan Nusar di zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk apa dia? Untuk menimbulkan semangat. Kenapa? Waktu perang salib itu mundur semangat umat Islam. Dikembangkan kembali sejarah perjuangan Rasul. Ibarat tentara Indonesia mundur semangat melawan penjajah, pidato Soekarno 3,5 jam nyuami Belanda ke tentara. Jadi menimbulkan semangat. Jadi dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima akhlak. Maka aku diutus ke dunia dalam rangka memperbaiki akhlak manusia yang rusak binasa. Allah akan angkat derajat martabat seseorang lantaran ada imannya dan ada ilmunya. Ya Rabbillah allazi na'amanu minkum wa utul ilmi derajat. Allah akan angkat derajat manusia dan martabat manusia lantaran ilmunya dan imannya. Antara iman dan ilmunya. Tidak cukup yakin kalau bodoh, tidak cukup cerdik kalau tidak memang. Tetapi orang berakhlak jauh nilainya lagi di atas orang berilmu. Akhlak ruhul ibadah. Akhlak itu sumsumnya ibadah. Jadi apa ayat 30 juz ceramah lupa apa sembahyang tahajud tiap malam duha tak pernah tinggal. Akhlak kane di masyarakat ustaz nawa 0,0 tak ada nilainya. Akhlak ruhul ibadah. Akhlak itu nyawa ibadah. Bahana kayak ulang, bahana kami ulang, tidak banyak lah hilang kami. Itu pasti. Maka menjaga akhlak itu harus tugas kita. Dibanding kita kawe kita dulu, anak kita, cucu kita kawe jauh beda. Tugas kita berdakwah kepada anak cucu. Bingkai ketiga. Apa hikmah bagi alam semesta hadirnya Muhammad? Jawabnya rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam. Alam itu apa? Bukan manusia saja. Hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, beda mati itu alam. Jadi yang merasakan hadir Muhammad itu bukan manusia saja, termasuk ikan di laut, binatang hewan melata di dunia, termasuk makhluk-makhluk halus seperti samui, seperti cingkir, merasakan hadir Muhammad. Untuk Makkah sabarallahi Nabi banyak dapat guru. Bapaknya 2 kilo kan betapa kalau dia lokal. Tangga mulai untuk 2 kilo, apa tangga 2 kilo. Lahir Nabi gak dengan untuk bapak 2 kita lewat 2 betul. Sebelum Nabi lahir biar seorang pipis buaya ketek lubang samui lubang cengkirit. Aguilah samuinya cengkirit tsunami tiba walau bedanya matua Nabi lahir Nabi enggak boleh. Jadi yang merasakan hadir Muhammad itu alam semesta termasuk hewan. Banyak keistimewaan beliau Muhammad Rasulullah
Di antaranya tidak pernah menolak. Dan begitu, Nabi tidak pernah kuat. Kenapa? Nabi itu tidak ada baginya tampang kuat. Apa salah satunya? Kekenyangan. Yang kedua, tampang pemalih. Tidak pernah tidak. Nyaman tak kuat itu. Kekenyang siapa pemalihnya? Nabi tidurnya cukup memicingkan mata, hatinya bangun. Kalau lo jual tidak lo. Itu beda Nabi ya. Kamu tinggal dari Garim 7 tahun di Musaji Simpang Lubuk Padang Padang. Ngebut oto malam mabuk supir. Di Peluhe Simpang masuk rumah. Umat tu dunia lebih masuk rumah tu. Barang kau naik kaki orang ni kalau tu sejak kali. Nak jago apa orang batal lo itu batal lo. Nabi nak jawab itu lalu ini. Di saat Nabi itu lahir, sekalipun waktu itu lampu rumah atau lampu toko, terang benderangnya lebih 1 megawatt, 1 juta watt. Kenapa? Karena yang dikandung yang akan dilahirkan itu tampang segala cahaya. Siapa bidannya? Orang yang sudah meninggal ribuan tahun. Bidannya dulu datang lalu lahir bertahun meninggal. Asia bersama Siti Maryam. Mulai ini pinagawan kelahiran dalam 3 bidan mana kita 3 minggu lalu. Ini kelahiran 3 bidan terkenal meninggal untuk setahun meninggal bah. Ini jadi melahir. Jadi lahir. Luar biasa. Kemudian Nabi disegani segala binatang yang berbisa, binatang yang buas. Tidak ada binatang yang buas, tidak ada binatang yang berbisa bagi Rasulullah. Aku doa deh, tidak mampu bisu. Ada doa deh, tak ada yang buas. Kemudian Nabi ketika ditanya, nyolah tahu jawa sabar ditanya, itu Nabi. Oh kalau tanya, nyolah tahu jawa, kalau tanya, oh bisa tahu dia. Aduh, mandian kati ubi, tiburan ke situ, ketika nyedih udah kini dah. Pebube. Ni kalau PBB itu masyarakat 20.000. Tidur situ kan masyarakat satu. Nyu tambah ada 20.000. Kecil kaki. Selanjutnya ni masa kemajuan. Saya kaki itu tahu aja. Tahu. Nabi tentu lebih dari itu. Mencari Nabi ke muka, apa yang terjadi di belakang apa deh? Bah, kacau spion bersih. Awak kacau spion mana? Itu apa? Rasulullah. Sungguh ada pada diri Nabi contoh suri teladan. Maka kita mencontoh Nabi itu wajib bukan sunnah. Ingin berhasil, contoh Nabi. Apa kunci keberhasilan Nabi? Tutur bahasanya. Tidak pernah melukai batin orang lain. Karena dia pisau kapten ujung-ujung di Cilawang 3 minggu cegah, 3 bulan pengalaman cegah di Said Lidah Minantu 7 kali haji nak cegah Babayu kuda lidah pada besok suka memang ke rumahnya kopi si menantu ke pasar
Hati-hatilah yang punya lidah, yang tidak mau lidah bawa hati. Jadi kumu kecil rasio malam dunia dia rasio kena sampai berapa? Aku besar kampung halaman kita di sana Saru. Kampung halaman kita surga. Apa alasan nenek kita, tuanku kita dan surga? Ada jawab. Dek salah cie, selalu di cie. Kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu situma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna zalimin. Hei Adam, diamlah engkau berada di sini dan kau di surga jadi yang kau setiawa buahlah pun akan tujuan biarlah sungkah darah nak gitu. Cuma batang kayu di situ jadi laki jangan untuk disungkahan di akhir jangan. Boleh dipupuh di Jawa. Kecil Jawa ada dan berdua. Ada dua. Akhirnya KTP ada, KTP si Jawa ditilang oleh Allah. Orang yang sudah ditilang KTP-nya tidak berhak lagi tinggal di surga. Itu ilal Mesir, keluar dari surga. Tak campak Adam ke India, tak campak Setiawa ke Jeddah. Jeddah itu artinya nenek manusia.